Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Malam ini kita memasuki malam 1 Syawal, malam Idul Fitri. Setelah sebulan kita menahan diri berpuasa. Ada ungkapan menarik dari Sayyidina Isa alaihissalam yang bisa kita baca di Hasanah Tasawuf, Hasanah Sufi, yang mengatakan Nabi Isa pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kenapa engkau selalu membalas keburukan dengan kebaikan? Nabi Isa menjawab, karena di keranjangku hanya ada bunga. Ungkapan ini menarik karena ketika kita dilempar sesuatu, kita akan membalas dengan apa yang kita punya. Nabi Isa menjawab, di keranjangku hanya ada bunga, sehingga dilempar apapun dari luar, yang dia kembalikan adalah bunga, kebaikan yang lebih baik, yang lebih indah. Celakanya kita mungkin dilempar keburukan satu masih mungkin sabar. Kedua kali mungkin masih menjawab dengan kebaikan. Ketiga kali, kalau di Jawa ada ungkapan ngalah, ngalih, ngamuk. Meskipun di tingkat tertentu ini konteksnya berbeda. Ketika orang didolimi mungkin boleh. Sudut pandang ini yang pernah diungkapkan seorang guru sufi pada muridnya. Kalau kau lihat kejahatan di luar dirimu, bersihkan kejahatan yang sama di dalam dirimu. Langkah pertama adalah ketika kita menerima apa yang buruk pada diri kita mencoba merefleksi muhasabah. Jangan-jangan saya punya keburukan yang sama tanpa saya sadari. Saya punya sampah yang sama tanpa saya sadari. Jadi menghapus sampah itu, ketika kita dilempar sampah, itu tindakan pertama kita. Sering kita nggak sadar bahwa ketika kita marah pada seseorang karena dia melakukan sesuatu, karena di dalam diri kita punya sifat-sifat yang sama dengan yang kita marah. Di nurani kita sebenarnya menolak kejahatan, sampah itu. Walaupun kita tidak sadar, penolakan itu karena ada di dalam diri kita menolak apa yang ada di dalam diri kita, bukan yang di luar diri kita. Kita bersihkan yang di dalam itu. Tapi biasanya kita malas melihat itu. Karena kita tidak ingin terlihat buruk. Kita tidak ingin terlihat sebagai orang yang buruk. Di dalam diri sendiri, apalagi dalam citra sosial. Kita akan berusaha mati-matian untuk mengatakan bahwa kita tidak buruk. Padahal merasa buruk itu, merasa bahwa tidak bersih itu, ungkapan pertama untuk kita bisa membersihkan diri. Orang yang membersihkan diri itu orang yang merasa buruk. Orang yang merasa masih kotor. Orang yang merasa bersih tidak mungkin mandi. Orang yang merasa kotor akan mandi terus-menerus. Dalam kaitan ini menarik ungkapan yang diucapkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ketika ditanya sahabatnya, ya Ali, apa ciri orang beriman itu? Sayyidina Ali menjawab, ciri orang beriman itu, dia merasa orang yang paling buruk di dunia. Sahabatnya kemudian pingsan karena mendengar jawaban Sayyidina Ali. Dan ketika sadar, dia tanya lagi, apakah di atasnya masih ada lagi tingkat yang lebih tinggi? Sayyidina Ali menjawab, masih 70 tingkat lagi. Angka 7 dalam bahasa Arab, dalam khasanah di Arab adalah angka tak terbatas, artinya masih tinggi. Tapi harus diawali dengan merasa diri buruk, sehingga terus memperbaiki diri. Tanpa ada itu, kita tidak akan mengalami perbaikan apapun kalau merasa benar, merasa baik, merasa sudah sempurna. Karena manusia tidak pernah ada yang sempurna. Kemarin di Ramadan kita sempat bahas, harus selalu tobat terus-menerus. Karena selalu ada proses untuk naik lebih tinggi, naik lebih tinggi. Ini yang menjadi dasar sebenarnya untuk kita menemukan hubungan kita dengan Allah. Allah Maha Besar, Maha Suci, Maha segalanya. Kita serba terbatas, serba salah.
Sehingga kita harus waspada. Sebagai khalifah, kita harus mengaplikasikan nilai-nilai universal Allah dalam ruang waktu kita yang tidak sempurna. Karena itu kita harus selalu membersihkan diri. Kalau menurut istilahnya Jalaluddin Rumi, menjadi orang Tuhan. Orang Tuhan itu orang yang selalu mendekat pada Allah, mencoba menjadi khalifahnya, mengaplikasikan kebenaran-kebenarannya dalam ruang waktunya yang terbatas. Jasadnya yang terbatas. Sehingga tidak bisa menjadi kebenaran mutlak, tapi kebenaran dengan K kecil. Nah, kualitas manusia semacam inilah yang bisa memiliki bunga. Bisa memberi bunga, jawaban bunga pada realitas sampah di sekitarnya. Dan tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Dalam relasi sosial kita menemui banyak sampah tanpa harus kita terganggu, tetap kita lempar dengan bunga. Itu tugas kita, bukan ikut menjadi sampah. Itu yang harusnya kita capai dalam Ramadan. Yang kita lampaui sebulan kemarin. Dan kita harus bisa mengaplikasikan itu dalam hidup kita keseluruhan. Ada hadis qudsi yang mengatakan manusia itu cermin dari sifat diciptakan dalam cermin sifat Rahman. Ar-Rahman itu penyayang yang sifatnya general. Puasa harusnya paling tidak meskipun dalam kadar yang kecil, kita mampu menemukan Ar-Rahman dalam diri kita dan mengekspresikannya pada lingkungan kita. Sehingga Lebaran ini bisa menjadi momentum menciptakan taman bunga. Di tengah kekotoran, sampah-sampah yang beredar di masyarakat, yang diciptakan oleh kelompok-kelompok sosial, oleh mungkin pemimpin-pemimpin kita sendiri, oleh kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, budaya yang menumpuki kita sampah, tapi kita tidak ikut menjadi sampah. Punya kesadaran untuk membersihkan diri terus-menerus. Semoga hari raya ini benar-benar memulai taman bunga Indonesia yang lebih harum, lebih indah di pandang mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.